Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini kita berkumpul kembali di waktu yang berkah, yaitu waktu pagi, di tempat yang kita muliakan dan kita cintai ini, untuk menyirami hati dan kalbu kita dengan kebesaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dari wahyu Quran maupun wahyu Allah melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis-hadis atau sunnah-sunnah beliau. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, para rasul Allah berikan keistimewaan, di antaranya yaitu mukjizat. Mukjizat itu secara bahasa artinya mengalahkan atau melemahkan. Itu arti dari mukjizat secara bahasa. Adapun secara istilah nggak jauh beda. Itu sesuatu yang Allah berikan kepada utusan-utusannya yang mampu melemahkan dan mengalahkan musuh-musuh Allah dan juga Rasulnya. Contohnya, Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihi salam berupa tongkat. Tongkat yang dengan izin Allah bisa berubah jadi ular, bahkan bisa membelah lautan dan mengalahkan segala bukti-bukti kebesaran ala Fir'aun dan bala tentaranya. Kenapa? Karena hari itu yang menjadi kesenangan dan kebanggaan masyarakat Mesir dan sekitarnya adalah perkara apa? Sihir. Pokoknya kalau sesuatu bisa berubah, sesuatu bisa menakjubkan, barang ini jadi itu, nah itu yang digemar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah tongkat untuk Nabi Musa yang bisa mengalahkan segala sihir-sihir Firaun dan para tentaranya. Contoh yang lain, Allah berikan kepada Nabi Isa mukjizat. Apa mukjizatnya? Di zaman itu Nabi Isa alaihi salam mampu dengan izin Allah menyembuhkan orang yang dari kecil buta matanya, tiba-tiba sembuh total, seakan-akan gak pernah punya riwayat kebutaan. Bahkan ada orang yang baru saja meninggal dunia, Nabi Isa hidupkan lagi dengan izin Allah, itu mampu. Kenapa? Karena rata-rata hari itu masyarakat Nabi Isa kegembiraannya dan kesenangannya berkaitan dengan apa? Medis. Mereka berlomba-lomba mengembangkan kesehatan, tips-tips penyembuhan. Maka Allah berikan mukjizat yang bisa mengalahkan kesenangan dan sesuatu yang viral di zaman itu. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masyarakat Arab era Nabi Muhammad itu senangnya yaitu sajak, puisi, syair-syair. Makanya
Allah berikan mukjizat Al-Quran yang mampu menantang, ya, buat satu surat aja yang bisa mengalahkan Al-Quran. Fa'tu bi suratin min misli. Tapi kenyataannya nggak ada yang bisa. Dan mukjizat Al-Quran disampaikan sebagai mukjizat abadi sampai Allah kehendaki menjelang hari kiamat. Berarti hari ini Al-Quran masih jadi mukjizat? Masih. Dan fungsinya sama, mengalahkan segala musuh-musuh Allah dan Rasulnya, ya, yang mungkin menjadi kesenangan dan kegembiraan hari ini. Apa? Ya, kegembiraan orang hari ini. Itu harusnya ilmu Al-Quran bisa dijadikan panduan dan mukjizatnya. Orang hari ini mungkin menuhankan kecanggihan teknologi, EA atau sejenisnya. Itu Al-Quran punya jawabannya itu kalau kita mengkaji. Hari ini orang mungkin menuhankan ilmu pengetahuan, sains, sampai seakan-akan hilang imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur alam semesta ini. Nah, ini ada sebetulnya jawabannya di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita ini tidak pernah kehabisan solusi di dalam kehidupan kita selagi kita ini kembali kepada yang menciptakan, yang mengatur, yang memelihara kita dan alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesombongan dan hawa nafsu itulah yang menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan ada narasi-narasi yang sebetulnya jauh dari pas, salah besar. Kalau kita ini banyak dosanya, banyak dolimnya, ya, kemudian kita malu untuk bertobat, nah itu malah nggak benar. Kalau malu ketemu orang mungkin, tapi malu berjumpa dengan Allah melalui ibadah, tobat, doa, istighfar, itu yang Allah cintai seperti ini. Ya, orang-orang yang banyak dosanya, banyak kesalahannya, tapi berusaha untuk sadar dan menghambakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini, ya, karena di beberapa pertemuan ya sebelumnya ada di antara rekan-rekan yang mau bertanya cuma waktunya habis, ya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan menampung dan akan menjawab beberapa pertanyaan baik dari rekan-rekan sendiri atau yang pekan ini masuk melalui handphone kami pribadi, ya. Mungkin kalau teman-teman belum ada pertanyaan bisa saya pancing dengan pertanyaan dari kaum muslimin yang lainnya. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan. Ada seorang wanita saat menikah yang menjadi walinya adalah bapak tirinya. Karena ketidaktahuan dan karena bapak kandungnya bekerja di luar Jawa, sehingga tidak bisa dihubungi pada waktu itu. Pertanyaannya, bagaimana status pernikahan tersebut, sah atau tidak sah? Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal-hal semacam ini yang sebetulnya tidak kita harapkan. Ya, sesuatu yang menjadi lembaran baru dari kehidupan kita. Mungkin dari kita lahir, loncatan berikutnya mungkin kita sekolah,
Loncatan berikutnya mungkin kita bekerja, loncatan berikutnya mungkin kita menikah. Itu kan lembaran-lembaran baru semua. Maka sebagaimana Imam Bukhari menyebutkan di dalam kitabnya Al-Ilmu Qoblal Qawli wal Amal, sebelum kita beramal, sebelum kita berbuat, itu memang wajib untuk kita ilmui dulu. Sholat itu nggak bisa kita tiba-tiba sholat. Nah kalau sekarang, sementing saya mau sholat duhur sekarang, kan sholat tapi sekarang ya mau sekhusyuk apapun tetap tidak bisa dianggap sholat, karena sholat itu punya syarat sahnya. Dan syarat sahnya sholat diantaranya yaitu dukhulul waqti, telah masuk waktunya. Namanya ilmunya ini. Wudhu punya rukun yang pertama, yaitu niat. Jadi kalau teman-teman ya mungkin hari ini jam berapa? Jam 8.15 wudhu, tapi niatnya hanya untuk nyeger-nyeger awal. Meskipun tidak batal ketika masuk waktu duhur, gak kentut sama sekali misalnya, tetap gak bisa langsung sholat. Kenapa? Karena wudhunya tadi dengan niat nyegerne awak, bukan wudhu untuk sholat. Ini pentingnya ketika syarat sahnya atau rukunnya diambil. Dan di dalam pernikahan juga sama. Rasulullah SAW bersabda, la nikaha illa biwaliyin. Bagi perempuan tidak ada pernikahan kecuali dengan walinya. Otomatis dari sini ada kewajiban bagi muslimin dan muslimat untuk mengenali dan mengetahui siapa yang bisa jadi walinya, khususnya para muslimat. Dan wali itu diambil dari kelaki-lakian. Tidak bisa wali itu dari kalangan perempuan. Walinya siapa? Ibunya, nggak bisa. Walinya siapa? Mbaknya, nggak bisa. Dan perwalian itu ada 3 jenis. Yang pertama al-ubuwah. Yang berikutnya adalah al-bunuwah. Yang ketiga baru al-hawashi atau al-ukhuwah. Kalau 3-3-nya nggak ada, baru kita masuk kuasa ke wali hakim. Ubuwah itu jalur ke atas dari ayah kita. Ayah biologis pernikahan yang sah. Ya, pernikahan yang sah. Kalau yang sering terjadi teman-teman yang dirahmati Allah, kenapa harus saya sampaikan pernikahan yang sah? Itu kalau dari saya seringnya yang di lapangan, di medan dakwah, itu urusannya bukan nikah saja, tapi sampai warisan. Ya, warisan. Itu banyak sekali. Ada perempuan datang bertemu dengan suaminya, cerita, saya baru aja datang kepada keluarga mantan suami saya yang meninggal, ya, kemudian saya ingin mengambil jatah warisan saya. Itu kan saya tepuk jidat. Dan Anda itu siapa? Saya itu mantan istrinya. Yang urus saya sama warisan yang mantan suami meninggal itu apa? Lah dulu kan saya istrinya. Lah iya biar jadi istri betul. Sekarang istri sudah cerai. Lah sudah apa urusannya? Itu warisan mantan suami. Lah dulu ketika dia bekerja dapat dan seterusnya, saya jadi istrinya. Iya dulu. Sekarang nggak ada hubungannya apa-apa. Masih ruwet ya mikir warisan mantan suami. Kalau Anda istrinya, baru kita bantu
berapa dapat jatahnya. Lah ini mantan istri, jelas-jelas sudah cerai. Itu banyak sekali. Ada dengan alasan lagi yang lainnya. Tapi dari pernikahan dengan mendiam, saya punya anak. Ya, masih anak-anak lagi. Oke, betul. Anak Anda dengan mantan suami itu menjadi ahli waris. Tapi sekarang kalau anaknya 1 tahun, ya, langsung bisa saya kuatkan kalau ya dia dapat warisan silahkan ambil. Kira-kira hasil dari warisannya untuk anak ini bisa diatasnamakan dia langsung atau ke mantan istrinya? Entek di situ. Jadi kita harus bisa menimbang ya dari maslahatnya. Maka perwalian itu penting. Bahkan saya pernah datang menghadiri salah satu pernikahan saudara kita muslimat, itu walinya bahkan dari imam komunitasnya. Ya, karena nggak direstui oleh orang tuanya, tapi diridhoi oleh pemimpin komunitas pengajiannya yang menjadi imam ketua pengajiannya. Tuh, gimana? Astagfirullah. Ya, terus gak usah ruangnya wong tuamu seramu dengan gomo. Ya, biar aku yang jadi walinya. Loh, senggak paham-pahamnya orang tua terhadap agama, tapi dalam agama bapaknya tetap yang menjadi wali. Tidak serta-merta pindah kepada imam komunitas pengajian. Hati-hati ini. Ya, terkadang yang darah-darah muda itu gampang sekali dipanas-panasi, digiring sampai seakan-akan nggak perlu ridho orang tua. Ya Allah, kita ini salah satu maksud kita nikah itu cari ketenangan. Kira-kira kalau kita nikah tanpa izin orang tua, apalagi perempuan, itu tenang apa sih? Gitu aja. Maka cari dulu dari pihak ubuah, ayah dari pernikahan yang sah, ya, ayah biologis dengan pernikahan yang sah. Memang ada ayah biologis tapi pernikahan yang sah, ya mohon maaf, yang married by accident itu nggak layak untuk dijadikan wali dalam pernikahan. Karena dalam syariat dilarang, walinya hanya satu, wali hakim. Karena anak yang lahir dari pernikahan di atas kehamilan duluan itu sebutannya waladun lil firash, dan nasabnya dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada ayahnya. Maka ayahnya biologis darah dagingnya betul, tapi secara fikihnya tidak bisa menjadi walinya, dan ketika meninggal tidak saling mewarisi. Ini keadilan dalam Islam. Ya. Maka dicari dulu ayah kandungnya. Ayah kandungnya enggan, bisa naik ke kakeknya dari sisi ayah. Kakeknya nggak mau, mungkin bisa masih hidup kakek buyutnya dari sisi ayah. Boleh menjadi wali. Itu yang pertama. Yang kedua, bunuwah, anak laki-laki. Boleh menjadi wali nikah. Loh, itu kan, saya nikah, walinya anak itu gimana? Barangkali yang nikah janda. Yang nikah janda perempuan sudah punya anak balik, lah anaknya yang laki-laki itu bisa menjadi wali nikah untuk ibunya. Baru kemudian ke samping. Samping itu ada saudara laki-laki, ada paman laki-laki dari sisi ayah. Ini namanya jenis-jenis wali pernikahan. Jadi kalau bapak tiri itu nggak bisa langsung jadi wali nikah.
Ya, tidak bisa langsung dijadikan wali nikah kecuali adanya apa? Puasa. Jadi ayahnya langsung memberikan kuasa kepada orang yang dipilih untuk menjadi wali nikah putrinya. Ya, jadi pertanyaan semacam ini ya kita harapkan semoga tidak terjadi ya, di hari-hari ke depannya. Jadi kalau bapak tiri apa hubungannya? Ya, bapak tiri ketika dirinya telah menikahi ibu kita bahkan sudah berkumpul, maka mahram ya betul, kemahramannya ada, tapi untuk kewalian tidak bisa. Ya. Kemudian yang masih ada kaitannya dengan pertanyaan di atas sekaligus hukum menjadi perias pengantin Ustaz, karena saya ada niatan untuk mengambil profesi ini ke depannya atau bekerja. Barakallahu. Ini kalau yang bertanya wanita dan merias mempelai wanita boleh-boleh aja. Kalau laki-laki itu ganteng dan maconya emang karena gak wedaan, ya kan? Kalau ya wedaan, apalagi ya, karena ada beberapa rumus. Rumus yang pertama, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Ya, kemudian dalam hadisnya la'anallah wa rasuluhu, Allah melaknat dan juga Rasulullah melaknat mutarajjilat minan nisa, ya, perempuan yang ke tomboy-tomboyan atau sebaliknya laki-laki yang ke ya bahasa kita banci, ya. Kan saya itu punya anak murid ya, yang saya sudah bilang saya sudah terpaksa ya dengan berat hati karena hampir 4 tahun saya luruskan. Hari ini menjadi YouTuber terkenal di Jawa Timur. Itu betul-betul dapat sentuhan dari saya 3 tahun pendidikannya. Itu tapi ujung-ujungnya dalam konten kreatornya itu betul-betul menjadi laki-laki lemah gemulai. Bahkan di Solo ini pernah datang membawa hasil dari monotes YouTube-nya, diserahkan ke kami supaya untuk perjuangan dakwah dan pesantren. Saya tolak, rasudi, ya kan? Itu dari awal saya nasihati, saya luruskan, tambah gelagat. Ya. Nah, artinya kalau mau jadi perias, silahkan. Perias pengantin perempuan dirias oleh wanita, silahkan. Muslimat silahkan. Ya, cuma jangan sampai biladrah, nabrak-nabrak hukum-hukum Islam. Contohnya, jangan sampai meninggalkan sholat hanya karena riasan. Ya. Maka sekarang kan sudah mulai banyak rias-rias muslimah itu. Ya, biasanya kalau akadnya itu pagi, riasnya itu mulai 3:30. Ya, jam 4 padahal subuh 4:30. Nah, ini yang sudah mulai paham biasanya minta kepada mempelai perempuan ini wudhu dulu. Jadi selama rias mengempet ngentut. Ya, nanti ketika azan diminta segera untuk sholat subuh. Ini kita apresiasi yang seperti ini. Ya, tapi kalau rias-rias yang sudah nggak kenal waktu, nah ini yang tetap kita akan luruskan dan kita nasihati. Ya, apalagi yang ada sisi-sisi kliniknya, diwedai riase merokok
samsu terus dikebulin yang wajah mantene. Nah, ini harus dihilangkan hal-hal semacam ini. Ya. Kemudian yang kedua, tidak melanggar hiasan-hiasan yang dilarang, seperti tadi perempuan menyerupai laki-laki atau ya mengerok alis, ya, kemudian merubah dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bukan untuk menutupi sebuah aib atau cacatnya. Maka hal seperti ini harus dijauhi. Ya, karena pada asalnya hukum merias pengantin yang hari itu memang ya diminta untuk tampil menawan di hadapan para tamu-tamu wanita, ya, di hadapan para tamu-tamu wanita, maka sah-sah saja. Bahkan di dalam masa kejayaan Islam itu ada wakaf baju-baju pernikahan dan perhiasan-perhiasan pernikahan untuk bisa difungsikan bagi pengantin wanita. Ya, jadi nanti tinggal nulis saja berapa hari butuhnya, sehari, 2 hari, sepekan. Itu ada di Baitul Mal Muslimin dulu. Itu entah pakaiannya, perhiasan, semuanya aksesoris yang membuat wanita itu tampak lebih cantik di hadapan suaminya dan tamu-tamu wanita. Wallahu a'lam. Barangkali dari teman-teman ada yang mau bertanya? Ada apa belum? Monggo, yang kemarin belum sempat bertanya boleh bertanya. Belum ada pertanyaan? Saya lanjutkan kalau gitu. Assalamualaikum Ustaz. Di rumah saya, di salah satu belandar kayunya ditanami paku emas, ya. Tapi sepertinya ada sesuatu seperti bukhul atau raja, ya, berbentuk kecil seperti serondeng, karena mungkin sudah lama. Bagaimana itu Ustaz? Ya. Jadi ini kan minta solusinya. Kalau ternyata paku goldennya, paku emasnya itu diniati sebagai sesuatu yang ada nilai memberi manfaat atau menolak bala, ini yang disebut dengan tamimah, jimat atau sejenisnya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih beliau, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang meletakkan atau menggunakan tamimah, maka dia telah berlaku kesyirikan. Ini memang terjadi di beberapa rumah-rumah lawas yang biasanya ketika sudah bangun kemudian mulai mau ngatepi, nah itu biasanya minta selamatan, ya, entah nanti digantungkan bu gedang, bu pari, bu jagung, ya, dan salah satu usuknya atau sejenisnya ada paku emasnya itu tadi yang dibuntel dengan raja-raja. Kalau semacam ini, maka ini masuk ke dalam potensi kesyirikan. Tapi kalau ternyata semua paku untuk bangun rumahnya memang paku emas, emang bener karena emang pengen famous saja, ya, budgetnya lebih-lebih, mosok cuma paku baja biasa, saya pengen paku baja yang emas. Nah ini udah apa-apa, nggak ada sinyal-sinyal yang seperti yang dimaksud dalam soal. Tapi kalau ternyata sudah raja seperti bukhul, maka tentu ini mengandung kesyirikan dan bisa menodai keimanan serta tauhid kaum muslimin dan muslim. Maka bagaimana? Ya harus dibuang. Apa yang dibuang? Ya sesuatu yang tidak ada nilai harganya. Bukulnya buah, boleh dibakar, ya. Atau mungkin kalau masih ada sisa-sisa
mbok itu kulit gedang, mbok itu padi, jagung, itu buang aja semuanya. Sebelum membuang atau membakarnya bismillah. Nah, bagaimana dengan pakunya ini? Nah, ini kalau paku memang betul-betul ada sepuhan emas, artinya punya nilai, maka jangan dibuang. Ya, diapakan? Ya dihancurkan, bisa dengan apa istilahnya kalau emas tuh ya dilebur baru kemudian mau dibentuk kepada bentuk yang lain, contohnya bagi perempuan mau digawe ali-ali ya, mau dibikin kalung atau jadi emas batangan kemudian dijual lagi, itu boleh ya. Jadi segala sesuatu yang sifatnya punya nilai materi dan itu bisa membawa potensi kesyirikan, itu dihancurkan, tapi bisa dimanfaatkan ke dalam bentuknya yang baru ya. Kalau kita langsung buang, takutnya kita masuk membuang harta ya, yang itu bagian dari perbuatan yang dilarang. Makanya harus kita hilangkan bentuk kesyirikannya ya. Umpamanya sampai punya keris harganya 4 miliar, tapi ya itu tadi jadi enek isine apa? Yo isine tembak, yo besi Syam ya, besi Damaskus. Itu silakan dilebur dulu, kemudian dirubah yang mungkin awalnya keris jadi mata tombak, kan bisa. Karena memang kualitasnya tinggi, dijual lagi payu 2M, tidak apa, halal itu ya, tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, tidak apa-apa ini teman-teman ya, kita belajar hari ini versi bertanya orang lain. Dari antum belum ada yang tanya. Ustadz, suami saya seorang honorer di puskesmas, dan saya sendiri seorang IRT dan punya sambilan kerja di rumah jualan kue, roti dan kue-kue perayaan titik-titik ya, dalam kurung pokoknya hari-hari besar non-Islam. Saya pernah lihat ceramah Ustadz titik-titik tidak saya sebut di YouTube. Beliau berkata hukum membuat, merayakan dan mengucapkan ya perayaan-perayaan agama non-Islam itu haram. Saya ingin meninggalkan kegiatan tersebut dan beralih ke jualan cemilan atau roti, bolu dan kue-kue basah maupun yang kering. Tapi saya terkendala dalam masalah ekonomi ya. Bahkan suami saya juga melarang untuk membuat kue-kue perayaan non-Islam. Ya sudah, enak, bagus. Suaminya juga larang ya. Tapi permasalahannya saya kena mental ya, dan saya depresi ya, karena banyak sekali pelanggan-pelanggan yang awalnya larisi jadi gak larisi. Masya Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini yang namanya perjuangan ketika kita memegang kebenaran. Hidayah itu memang mahal ya, hidayah itu memang mahal. Mungkin ketika saya pribadi berada di kondisi-kondisi yang mirip dengan seperti ini, mungkin saya harus butuh orang yang bisa menasihati, yang lebih berilmu, lebih soleh ya, dan lebih baik daripada saya. Karena bisa saja setan menghembuskan bedanya melalui seperti ini ya. Gak mudah memang ya, apalagi saya itu murid-murid saya itu kan bukan anak-anak, mas. Murid-murid saya itu ada yang mantan pelayaran, mantan salah satu dirjen pajak ya, itu ada yang meninggalkan semuanya ya, karena yang di pelayaran, karena setiap kerjanya ketika dilepas pantai
istirahatnya isinya cuma miras, judi, kadang main perempuan. Sebetulnya ya kerjaannya sih halal, di penyulingan minyak halal-halal aja. Cuma masanya itu sholat susah, ngaji susah, teman-teman lingkungannya circle-nya mau main HP sinyal gaul ya, akhirnya dilepas semuanya itu dengan gaji yang mungkin ya kita pun mungkin jauh dari yang pajak bea cukai juga sama. Itu betul ya, masuk pesantren kita jalan sudah mulai kenal, sudah mulai akrab, jalan berapa bulan itu mulai cerita kenapa bisa menyantri ya karena sudah mulai meninggalkan pekerjaannya. Dan yang menyedihkan adalah, mohon maaf, mereka pun korban digugat cerai oleh istri-istrinya. Kenapa? Karena nggak mudah. Istri yang biasa mendapatkan nafkah mungkin bisa 2 digit, 3 digit, akhirnya cuma dapat ya di bawah UMR. Itu berat, nggak mudah. Sampai akhirnya Palu Hakim memutuskan cerai karena istrinya belum mendapatkan hidayah dari Allah. Suami yang dapat hidayah ngajak istrinya, tapi urusan ekonomi dan dunia akhirnya memisahkan mereka. Ini suaminya jadi duda, mau nggak mau akhirnya pengen mendalami agama ini, nyantri. Siangnya mereka kadang tidur galon, jualan kue untuk nafkah anak-anak mereka yang di rumah yang masih sekolah. Itu terjadi ya, berat ya. Ini contohnya ditanyakan ketika ada ibu-ibu yang awalnya mungkin IRT tapi mengembangkan diri, bisa bikin kue, roti, tapi ternyata banjir orderan untuk perayaan-perayaan non-Islam. Dan jelas kaidahnya adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita ini diminta saling kerjasama dalam hal kebaikan, dalam hal ketaatan. Ya, kalau roti lebaran monggo mas silahkan, nggak masalah. Ya, ini ya mungkin ya perayaan agama-agama lain, berarti ketika kita menerima orderan bikin sukses acara mereka non muslim itu atau bikin gak sukses? Jawabannya pasti bikin sukses. Di sini ya wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling membantu dalam permusuhan, apalagi pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Emang berat. Tapi di ujung pertanyaan ini sebetulnya bagus. Suaminya aja udah melarang, artinya suaminya mensupport. Ya. Saya nggak tahu, mungkin gambaran awal prolognya itu mungkin honorer dari suami yang puskesmas mungkin nggak seberapa, mungkin bisa lebih besar dari orderan kuenya mungkin. Tapi suaminya masya Allah sudah melarang supaya tidak mengambil orderan. Ya. Saya kasih cerita lagi, ini lain lagi. Ada orang Tuban, setelah saya kajian dari sana, itu cerita. Dia itu awalnya buka fotografer, fotografer, acara pernikahan, dan ngikuti pola hari ini zaman sekarang itu kan ada foto apa buat undangan atau apa cerita private. Kira-kira udah nikah belum nih kalau undangan? Belum. Wah itu laris manis. Dia ceritakan. Kemudian dapat hidayah. Ternyata kan belum halal. Fotonya padahal kadang rangkul-rangkul. Ya, apa kuwi jenenge pangkon-pangkonan. Ya, dan yang seterusnya. Maka mulai saat itu Bismillah tidak menerima
foto prewedding. Menerimanya ketika resepsi atau akad nikah itu. Katanya 2 tahun itu top. Ya, 2 tahun itu masa sulit-sulit. Akhirnya siapa coba? Emang yang awalnya larisnya di pre-wedding, ya, karena emang biar cakep ditaruh di undangan, itu nyusut 2 tahun ya masa-masa sulitnya. Tapi Bismillah, diikhlaskan, ya, berdoa kepada Allah, banyak istighfar, dan qadar Allah di tahun ketiga Allah kembalikan lagi. Meskipun tanpa prewedding, ya, bahkan punya tim. Jadi kalau di sekitar Tuban Raya lah, itu orang hajatan, ya, untuk akad resepsi dia udah mau sehari berapa lokasi bisa, karena dia udah punya banyak. Ternyata Allah, ya, berikan solusi yang lain ketika kita ini meninggalkan sesuatu yang Allah larang. Emang rumusnya gitu. Man taraka lillahi syai'an awwadallahu khairan minhu. Barang siapa kita meninggalkan sesuatu karena Allah, memang Allah pasti akan ganti. Nah, cuma itu Allah Maha tahu keikhlasan kita, kejujuran di hati kita, itu Allah Maha tahu. Itu terjadi. Nah, mungkin cerita ini juga bisa menjadi motivasi bagi teman-teman supaya tidak ada keinginan yang belum nikah, ya, pengennya nanti undangannya foto-foto prewedding, maka jangan sampai melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, saya mau tanya bagaimana kegiatan istighosah jika dipandang dari sunnah Nabi? Ini yang dimaksud istighosah, karena istighosah itu ada 2, ada istighosah syirkiyah, ada istighosah yang syar'iyah. Istighosah itu secara bahasa itu tolabul ghais, ya, minta perlindungan, itu namanya istighosah. Paceklik minta hujan, itu istighosah, ya. Kemudian sakit minta kesembuhan, itu istighosah. Ada wabah misalnya, ya, supaya diangkat, itu namanya istighosah. Maka ketika istighosah itu syar'i, sesuai yang dituntunkan, contohnya paceklik, istighosahnya apa? Sholat istisqa, maka nggak apa-apa, ini boleh-boleh saja. Kemudian sakit, istighosahnya berdoa sambil ikhtiar, berobat kepada yang amanah dan punya ilmunya, dokter misalnya, spesialis misalnya, ya. Kalau nggak, kurang percaya dengan pengobatan barat, mungkin pengobatan timur, ya, dengan apa namanya, sinsi, herbal, ya, yang memang ada ilmiahnya dalam hal itu, silakan, tidak apa-apa. Ini namanya istighosah. Tapi kalau ternyata jauh dari syariat, contohnya dapat musibah lumpur lapindo, ya, tapi bagaimana bisa meredakannya? Di awal-awal muncul itu kan, wah, berbagai macam spekulasi, ya, bukan aja yang sennya, tapi ada yang, ya, dicemplung nih sapi, kebo, ya, kemudian tumbal kambing. Kalau ini muslim, ya, maka tentu ini jauh dari istighosah syar'iyah. Ini yang disebut dengan istighosah syirkiyah, ya. Kemudian dengan mungkin acara kegiatan budaya. Ingat, saya nggak menyalahkan budayanya, ya. Contohnya kalau yang dekat laut itu ada sedekah laut. Kalau yang dimaksud ketika panen raya dapat ikannya banyak, hasilnya memuaskan, kemudian melakukan syukuran sedekah di sekitar kampung nelayan, boleh-boleh saja. Kalau nggak sedekah laut semacam ini. Tapi kalau ternyata sedekah laut yang dimaksud adalah larung saji, sesajen, ndas sapi, ndas kebu,
dan ini dilakukan oleh muslimin atau muslimat, maka ini yang disebut dengan istighosah syirkiyah. Jadi jangan sampai disalahpahami seakan-akan kita ini anti istighosah, bahkan kita butuh istighosah. Lah Al-Fatihah kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu bentuk dari istighosah kita. Cuma dalam prakteknya itu harus sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Islam itu sendiri melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allahu a'lam. Demikian yang bisa kami sampaikan dari beberapa pertanyaan yang pekan ini masuk. Ya, waktu dan tempat kami kembalikan kepada saudara Bapak Aja. Baik, masih ada waktu 8 menit. Ada yang mau bertanya, Ustaz? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya soal perihal foto tadi, Ustaz. Dulu kan saya juga pernah kerja as freelance fotografer, khususnya di prewed juga, Ustaz. Nah dulu itu juga saya kan belum paham tentang ilmunya. Nah itu saya mau tanya, ada salah satu klien saya itu pakai foto saya dipasang ke sosial medianya gitu, Ustaz. Hasil fotonya dipasang ke sosial medianya gitu. Nah, apakah saya juga kena dosa jariahnya gitu? Karena itu hasil foto saya, edit saya, konsep dari saya di zaman itu. Karena sekarang nggak, alhamdulillah sudah nggak pakai itu lagi. Nah, itu aja. Baik, sebelum masang kita izin dulu apa enggak? Sebelum mungkin screenshot atau download ya, emailnya minta izin dulu apa enggak? Itu sudah satu paket gitu. Maksudnya kalau klien tuh udah dapat hasilnya tuh mereka udah bebas untuk post. Oh gitu, ya. Masya Allah ya. Oh iya, saat itu ya Bapak sudah deal, bayar, hasil diopor. Baik. Alhamdulillah. Kalau sekarang kita sudah tahu ya, maka siapapun di antara kita pasti berlaku salah dan dosa. Ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mastaba fala dzanba lahu." Siapa yang bertaubat dengan sebaik-baiknya, yaitu taubat nasuha, maka insya Allah Allah akan hapuskan dan dosa itu akan berguguran. Maka kalau hari ini sudah tahu dan tidak bekerja lagi atau yang berkaitan dengan larangan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu yang kita inginkan. Adapun yang dulu dan ternyata masih terupload ya, dan kita nggak kenal orangnya, maka ya sudah, kita perbanyak istighfar atau amalan-amalan ibadah yang lain. Tapi kalau ada kaitannya dengan hubungan pertemanan yang komunikasi baik, ya mungkin konco tongkrongan atau mungkin masih saudara, sepupuan atau yang sejenisnya, yang kita enak komunikasi biasa, maka disinilah letak dakwah, ajakan kebaikan. Yang umpamanya akrab dengannya, maka bisa disampaikan bahasanya, wis to kowe rasa ngeplot-ngeplot ya foto sing biyen garapanku, aku wis ora ngono. Itu gampangnya gitulah, mungkin narasinya bisa lain. Itu yang akan menambah value taubat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan gak semua seperti itu, karena biasanya klien itu betul-betul orang yang asing, yang mungkin hari ini aja kita gak punya nomornya ya, gak tahu ya, dan mungkin gak ada komunikasi. Maka ya sudah cukup kita ya memperbanyak istighfar, dan insya Allah lembaran yang hari ini jauh lebih baik dari sebelum. Berkata barakallahu fiik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit ingin bertanya Ustaz. Di dalam Al-Quran itu dikatakan Allah wa akhlaqallahu bai'a wa harrama riba. Yang saya tanyakan, apa yang sejatinya riba? Karena saya ini istilahnya dalam membuka usaha dengan bermodalkan pinjam, yang mana pinjam itu berbunga. Apakah hasil yang saya terima itu termasuk jenis riba? Begitu saja Ustaz yang kami tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang berat ini ya. Ini harusnya satu tema khusus. Teman-teman, riba betul ayat yang disampaikan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Sesungguhnya Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Dalam firman-Nya yang lain, ya, Allah akan yurbis shadaqat. Allah akan menumbuh kembangkan sedekah dalam kurung dari jual beli yang tanpa riba, dan Allah akan hancurkan riba itu sehancur-hancurnya. Saya lebih spesifik sesuai dengan pertanyaan saja. Usaha yang kita mulai dengan dana pinjaman yang beranak, tentu ini riba, bahkan riba jahiliyah. Ya, riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu seperti itu. Maka di antara ayat Allah Subhanahu wa taala, innamal bai'u mithlur riba. Jual beli itu mirip dengan riba. Lu kok bisa? Iya, sama-sama dapat untung. Cuma yang jual beli halal, yang riba itu haram. Contohnya gini, saya punya produk rumah, tapi saya jual dengan sistem KPR, ya kan, berbunga. Dan dari bunganya itu, rumah saya ini HPP-nya umpamanya 300 juta. Tapi dengan saya KPR-kan kepada konsumen dengan termin 10 tahun misalnya, itu jadi 400 juta. Berarti keuntungan saya berapa? 100 juta haram. Ya kan? Yang kedua sekarang, saya punya produk rumah, HPP-nya tadi berapa? 300 juta rupiah. Kemudian saya jual, nggak pakai sistem KPR, ya, tapi saya buka cicilan, silahkan, tanpa bunga, tanpa penalti, ya, selama 10 tahun. Mau setiap bulan, mau setiap pekan, berapapun saya terima. Yang penting ada catatannya. Saya jual, kalau cash 350 juta, tapi kalau nyicil jadinya nantinya 400 juta. Ternyata nggak ada yang sanggup cash. Ada yang mau beli cicil selama 10 tahun. Ya, mungkin setiap bulan bayar berapa, tanpa ada denda keterlambatan, tanpa ada penalti, tanpa ada bunga. Ya, dan setelah 10 tahun genaplah rumah itu, ya, laku terjual dengan senilai 400 juta halal. Pilih yang mana? Saya dapat untung berapa dari sini? 100. Sama apa enggak? Sama, cuma yang satu haram, yang satu itu loh, ya. Itulah kenapa disebut innamal bai'u mislu riba. Karena riba itu juga menguntungkan, cuma dari jalur haram. Nah, jadi segala sesuatu yang bertumbuh dari
pinjaman atau utang piutang, ya, itu yang disebut dengan riba. Dan riba itu jelas dari awalnya. Ya, memang harus ada contohnya, Mas. Contohnya, Mas, pinjem motornya dong. Vario saya bocor, saya mau ngajar. Pinjem, enggak kan? Pinjem kan ini? Ya jenenge di sini saya itu kan, ya saya itu kan yo jenenge apalagi wong Jawa, Mas ya. Ya, wong awale bensine naik F iku sampai E. Ya, yo patute piye ya, akhirnya saya masuk pom bensin, saya belikan sampai di sampean ya full tank misalnya. Ini namanya nggak apa-apa, ini kita membalas dengan kebaikan. Akadnya tadi minjam motor. Bedakan mirip loh ini ya, Mas, saya pinjam motornya. Buat apa Ustaz? Saya mau ngajar. Ya, jangan lupa Ustaz. Ya kan, mampir dulu kan. Kalau bisa turbo saja. Dari awal sudah ada belum ini? Pinjaman yang membuahkan keuntungan itulah yang disebut riba. Berarti yang kedua ini nggak duit, tapi bensin. Bensinnya itu riba. Bisa bedakan nggak? Yang pertama tadi kan nggak ada akad di awal kan? Cuma kita ya namanya udah dikasih kebaikan dipinjemi, dengan akhlaknya kita isi. Itu namanya membalas kebaikan. Ujung-ujungnya yang punya motor juga dapat untung kan? Full tank, tapi halal. Yang kedua, dari awal dia sudah ngomong, ini yo enak aturannya, masa korban hidup toh, mestinya ya mesti nyusun minyaknya, ya.